Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau pemilik alam semesta. Engkau juga yang menciptakan kami dan Engkau yang menjadi pemilik atas hidup kami. Engkau yang memilih kami dari bilangan manusia yang berdosa, yang memberontak daripadamu, menjadikan kami kaum pilihanmu yang telah kau tebus. Dan Engkau yang mengundang kami untuk ada hadir di tempat ini pada sore hari ini untuk menikmatimu, memuliakanmu, menyadari kehadiranmu sendiri di dalam ruangan ini, menyadari kekudusanmu di dalam menaungi kami di dalam ibadah ini. Terimalah seluruh hormat, kemuliaan, pujian yang kami nyatakan kepadamu. Dengarlah seruan doa kami yang karena penebusanmu sehingga kami diperlayakkan untuk menyerukannya. Demikian juga Engkau Allah yang berbelas kasih kepada kami, memberikan kami firman-Mu pada sore hari ini. Berbicaralah kepada kami, buka hati dan pikiran setiap kami menjadi orang-orang yang merindukan untuk dibentuk, makin mengerti isi hati-Mu, kebenaran-Mu, untuk kami semakin dimurnikan menjadi semakin segambar dengan Kristus, menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini, kami mintakan belas kasih-Mu. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan pakai menyatakan isi hati-Mu saja. Kami serahkan setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kuduskan kami, berikan kami kebenaran-Mu, bentuk kami, pimpin kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore jemaat sekalian. Di dalam pembahasan kita dari 2 minggu lalu ya. Membicarakan seri tentang hidup yang dipenuhi roh. 2 minggu lalu kita masuk ke dalam seri pertama tentang karunia Roh Kudus. Di dalam pembelajaran kita, ya kita coba lihat sedikit flashback kepada apa yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu ya. Tentang apa itu karunia Roh Kudus sebenarnya. Bahwa karunia Roh Kudus adalah kemampuan, anugerah yang diberikan Roh Kudus kepada kita masing-masing untuk kita bisa mengisi kebutuhan jemaat. Di mana kemampuan itu macam-macam bentuknya, berbeda-beda, beragam-ragam, diberikan kepada setiap orang percaya secara berbeda-beda. Bahkan di dalam kemampuan itu sendiri kualitasnya juga berbeda-beda. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk bermusik, ada orang karunia untuk menghibur, ada orang karunia di dalam untuk memberitakan firman, ada orang karunia untuk mengajak orang datang ke gereja. Berbeda-beda rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita masing-masing untuk mengisi kebutuhan jemaat. Maka sekali lagi di dalam hal ini kita menyadari bahwa keragaman itu berbeda-beda setiap kita, tapi pasti minimal setiap kita pasti diberikan satu karunia, minimal. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap kita pasti memiliki karunia ketika kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang telah ditebus. Karena itu, karunia yang diberikan itu adalah karunia yang tidak demi kepentingan atau egoisnya kita, tapi karunia yang diberikan Allah kepada kita masing-masing diberikan dengan tujuan untuk memperlengkapi orang kudus, yaitu gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Dan karunia Roh Kudus ini menciptakan dalam diri kita kepenuhan, kemiripan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, di dalam karakter Kristus. Jadi karunia itu memang diberikan Tuhan untuk kita mempertumbuhkan kita semakin segambar dengan Kristus dan mempertumbuhkan orang lain melalui karunia yang ada dalam diri kita untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan juga melalui karunia yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus. Inilah karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka di dalam pembelajaran 2 minggu lalu kita menyadari implikasi praktis dari karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita apa? Konsekuensi dari karunia Roh Kudus itu dipercayakan Tuhan kepada kita apa? Yaitu karunia Roh Kudus, karunia yang diberikan kepada kita masing-masing menjadi karunia yang setiap kita dipercayakan. Itu sebab berarti tidak ada satupun dari antara kita di dalam jemaat Tuhan, bahkan mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, di dalam karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tidak ada satupun dari kita yang dibentuk, yang dipanggil untuk masuk ke dalam gereja untuk menjadi pasif, untuk menjadi penonton. Gak ada itu di dalam kamusnya gereja. Tidak ada orang yang dipanggil datang ke gereja untuk menjadi pengangguran. Setiap orang dipanggil untuk mempertumbuhkan tubuh Kristus. Di dalam konsep tubuh, masing-masing ornamen di dalam tubuh kita memiliki fungsi dan memiliki kepentingan untuk tubuh. Nah, oleh karena itu, di dalam karunia Roh Kudus itu yang diberikan kepada, dipercayakan kepada setiap kita masing-masing, beragam-ragam bentuknya. Maka kita harus mengantisipasi, ada konsekuensi logis di dalam keragaman karunia yang diberikan, maka ada potensi peringatan bagi kita
gereja itu akan memiliki potensi ketegangan atau konflik. Karena beda-beda karunia, beda-beda perbedaan cara pendapat, cara pikirnya, beda prioritas. Yang satu memikirkan tentang penggembalaan, yang satu tentang pengajaran, yang satu tentang ibadah dan macam-macam. Beda skala prioritasnya. Maka ada perbedaan kepekaan di dalam melihat masalah gereja atau pelayanan di dalam gereja. Tentu itu wajar, ada ketegangan, ada konflik di dalam rupa-rupa karunia ini. Justru dengan cara yang demikian kita mengerti bahwa Roh Kudus dan yang memberikan karunia adalah juga membentuk kita dari keragaman ini, membentuk kita dari ketegangan dan konflik ini, yang melaluinya kita diproses untuk menghancurkan segala jenis pride dan iri hati di antara kita. Oh dia berbeda, oh dia lebih baik. Itu justru membawa kita kepada kerendahan hati untuk melihat segala sesuatunya itu untuk kepentingan gereja Tuhan. Jadi hidupmu, hidup saudara yang ada di sekitarmu, hidup kita sebagai gereja, semuanya ada untuk kepentingan tubuh yang dipimpin oleh Sang Kepala. Karena karunia Roh Kudus itu pada akhirnya akan menghasilkan buah, menghasilkan pertumbuhan dan berbuah lebat di dalam kehidupan pribadi kita dan di dalam kehidupan sebagai gereja. Ini kita sudah bahas di dalam pertemuan 2 minggu yang lalu. Maka di dalam minggu ini kita lanjutkan di dalam seri kedua, seri yang terakhir tentang kehidupan di dalam roh. Maka kita melihat kembali kepada kitab Efesus. Mari kita membuka. 2 minggu lalu kita membaca Efesus pasal 4. Sekarang kita membaca Efesus pasal 5. Kita membacanya dari ayat pertama dan ayat kedua. Lalu kita membaca kembali dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, 3 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah sekarang kita melihat ayat yang ke-18 hingga yang ke-21, saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, janganlah kamu mabuk. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maka dalam pembahasan kita pada sore hari ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang karunia Roh Kudus, maka kita sekarang membahas tentang bagaimana, 2 poin yang kita mau renungkan pada hari ini, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita itu secara benar. Bagaimana cara menggunakannya? Dan yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, apa arti hidup dipenuhi oleh roh, khususnya di dalam ayat 18 yang tadi kita baca. Mulai dari yang pertama di dalam pembahasan kita pada hari ini, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menggunakan karunia Roh Kudus secara benar. Oh ya, setiap orang punya karunia berbeda-beda. Lantas bagaimana menggunakannya secara benar? Di tengah-tengah potensi tadi bisa terjadi konflik karena perbedaan cara pandang, perbedaan melihat concern di dalam gereja, perbedaan sudut melihat apa yang terpenting yang harus di tengah-tengah, yang dikerjakan di tengah-tengah gereja karena perbedaan karunia-karunia tadi. Lantas bagaimana? Jawabannya sangat sederhana, saudara-saudara sekalian, bahwa Alkitab telah memberikan jawaban di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca, sekaligus itu menjadi penekanan dari ayat sebelumnya pasal 4 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan buat kita semua dari Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, karunia yang tadi kamu miliki di atas itu, kamu pegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya dalam kasih. Sekali lagi pasal 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih.
Maka apa yang menjadi penekanan di sini kata Paulus bahwa setiap karunia yang kau miliki saudara-saudara sekalian menjadi satu hal yang sangat bermanfaat bagi gereja karena memang itu tujuan Roh Kudus memberikan karunia itu kepadamu dan itu bisa menjadi satu hal yang benar-benar efektif bermanfaat di dalam gereja ketika karunia itu engkau pergunakan dengan kasih. Engkau jalankan, engkau hidupi di dalam kasih. Pada surat yang lain, misalnya Kak Paulus membicarakan tentang karunia itu banyak sekali di dalam kitab-kitabnya ya. Misalnya yang paling konkret, yang paling detail itu secara terperinci, Paulus menuliskan tentang rupa-rupa karunia Roh Kudus di dalam kitab Korintus. 1 Korintus pasal 12, pasal 13, pasal 14. Paulus membahas rupa-rupa karunia. Dan uniknya seluruh rajutan rupa-rupa karunia hanya bisa ditekankan oleh Paulus. Sekali lagi di dalam kitab Korintus juga dengan cara penulisan yang sama. Bahwa seluruh karunia itu hanya bisa efektif dijalankan di dalam gereja ketika itu dilaksanakan di dalam kasih. Kalau tidak itu tidak ada faedahnya. Paulus bilang. Bahkan di dalam tegurannya ada rupa karunia misalnya karunia berbahasa lidah. Jika engkau tidak bisa menafsirkannya untuk menerjemahkannya bagi jemaat berarti untuk melakukannya menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih baik kamu diam. Itu benar-benar pernyataan tegas. Kamu diam, tidak usah ngomong. Jangan bacot, itu istilahnya. Maka di dalam rajutan penulisan Paulus di dalam kitab Korintus itu modelnya kiasmus. Jadi model bertingkat. 12 sama 14 itu bicara tentang rupa-rupa karunia. 13 dirajut ditekankan di dalam kasih. Dan ada warning di situ bahwa Paulus mengingatkan peringatan kepada dua ekstrim yang harus dikoreksi di dalam melaksanakan karunia di dalam gereja. Yang pertama, Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Saudara sekalian, jika kamu tidak menggunakan, jika kamu menahan, jika kamu tidak menjalankan karunia yang ada padamu. Jadi ya engkau jadi penonton saja. Pokoknya saya baik-baik, saya datang ke gereja, saya memberi perpuluhan, persembahan, and then saya pulang. Saya tidak mau tahu dengan yang lain. Engkau menahan karunia yang ada padamu. Itu berarti Paulus mengatakan engkau tidak punya kasih dalam hatimu. Engkau tidak punya kasih. Dan orang yang demikian menjadi orang yang lewat begitu saja. Hidupmu menjadi sia-sia. Dan engkau tidak akan menikmati kelimpahan kemuliaan dari keselamatan yang Tuhan sediakan kepadamu. Sebaliknya, teguran yang kedua. Jika kamu over menggunakannya, kamu menjadi burnout, bahwa engkau bisa mengorbankan nyawamu tapi tanpa kasih, engkau memberikan segala sesuatu tapi tanpa kasih, engkau kerjakan semua karunia-karunia demi karunia yang ada padamu engkau pakai untuk melayani dalam gereja Tuhan. Tapi ujungnya engkau burnout, itu menandakan bahwa engkau melakukannya hanya karena pencarian pembenaran diri, pencarian pengakuan, dan engkau tidak menjadi orang yang berubah, engkau tidak menjadi semakin dibentuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, dan engkau tidak lagi menjadi semakin berbuah. Pelayananmu itu mantap, tapi engkau burn out, engkau tidak lagi makin bertumbuh, dan akhirnya engkau tidak lagi makin berbuah, engkau stuck. Orang lain mungkin terberkati dengan apa yang engkau kerjakan, tapi engkau sendiri semakin kering dan semakin kering dan semakin kering. Itu menunjukkan bahwa engkau pun mengerjakannya bukan karena kasih. Maka Paulus mengatakan dua ekstrim ini. Orang yang mau jadi penonton atau orang yang sibuk di gereja. Jika tidak menjalankan karunia dengan benar. Tidak menjalankan dan menjalankan dengan cara yang salah. Dua-duanya tidak berkenan di hadapan Tuhan karena itu tidak ada kasih. Yang tidak peduli, tidak ada kasih dan tidak menjadi pengaruh bagi gereja. Yang kerja sibuk akhirnya burn out jadi batu sandungan. Karunianya akhirnya menjadi konflik benar-benar berantem di tengah-tengah gereja. Ini masalah. Maka pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih itu? Oke, saya tahu sekarang ada karunia dalam diri saya. Oke, sekarang dimengertikan oleh Alkitab bahwa saya harus menjalankan dan melaksanakan karunia yang ada dalam hidup saya dengan kasih. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa mendapatkan kasih itu dalam hati saya? Untuk menggerakkan hati saya mengerjakan karunia yang diberikan Tuhan kepada saya. Sekaligus untuk menjaga saya, membatasi saya, sehingga saya tetap di dalam jalur yang benar untuk tidak menjadi konflik di dalam gereja. Bagaimana caranya? Supaya kasih itu dalam diri saya. Pasal 4 ayat 8 sampai 9. Di dalam bulan yang lalu Pendeta Ivan membahas pasal ini di dalam ayat 8 sampai 10. Saya bacakan lagi ya, sampai ayat 10. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu.
Apa yang dikatakan di dalam konsep Efesus pasal 4 ayat 8 ini? Bahwa bagaimana caranya engkau menjalankan karuniamu. Engkau harus memiliki kasih. Bagaimana kasih itu nyata di dalam hidupmu? Dengan cara engkau terus memandang kepada Kristus. Apa maksudnya? Sekarang kita lihat ini bukan menjadi satu teori, oke pandang Kristus itu gimana? Lihat salib, lihat salib, lihat salib. Bukan, saudara-saudara, bukan. Bukan itu poinnya. Tapi apa yang dikatakan di sini, kita melihat Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini ditekankan Paulus menjadi dasar untuk memiliki kasih, yang dimana Paulus sendiri mengkutip ini dari Mazmur 68 ayat 19. Maka kalau kita merujuk kembali kepada perjanjian lama di dalam kitab Mazmur, Mazmur 68 ini dituliskan di dalam konteks bahwa Allah sebagai Raja. Artinya apa? Apa hubungannya nanti kita melihatnya? Sekarang kita lihat sedikit ke dalam Mazmur 68 ya. Bahwa di dalam Mazmur 68 ini memuji Allah yang digambarkan sebagai Raja. Pemazmur menggunakan bahasa-bahasa puitis yang selayaknya, sebagaimana layaknya seorang raja dipuji pada zaman itu. Nah, gambaran itu yang diekspresikan kepada Tuhan. Jadi ketika dibaca ini di dalam konteks pada saat itu, zaman dulu fungsi utama seorang raja itu sebagai seorang pemimpin atas bangsa. Maka ketika terjadi satu masalah di dalam satu bangsa, ketika ada musuh yang datang menyerang, terjadi peperangan, apa yang terjadi? Maka waktu mereka diserang, raja akan segera bangkit. Nggak tunda-tunda, dia akan naik. Bahkan dia akan membawa masyarakatnya ke tempat yang paling tinggi untuk memimpin rakyatnya menggempur musuh. Maka tawanan-tawanan itu akan diikat dan dikalahkan dan membagikan jarahan kepada umat, kepada bangsanya. Itu tanda, itu kapasitas, itu kemampuan seorang pemimpin. Maka di dalam hal ini gambaran itulah yang digambarkan oleh pemazmur untuk menunjukkan demikianlah Allah kita itu. Dialah sang raja kita yang akan memimpin kehidupan kita. Dia raja yang akan berperang untuk kita. Dia akan raja mengalahkan musuh kita. Dia raja yang akan memberikan jarahan, kemenangan itu, kelimpahan itu kepada kita. Nah, apa hubungannya sekarang Mazmur itu kepada pernyataan Paulus? Maka di sini kita melihat bahwa wahyu atau konsep firman di dalam perjanjian lama dibaca ulang di dalam terang perjanjian baru di dalam surat Paulus, di dalam motif redemptive history. Bahwa Mazmur 68 itu dibawa masuk lebih luas, bahwa Mazmur itu tidak berhenti kepada cerita pada perjanjian lama sebagai raja, tapi Paulus melihat Allah sebagai raja itu benar-benar dinyatakan di dalam terang perjanjian baru. Di dalam siapa? Yaitu Kristus. Kristus yang turun, Kristus yang datang sebagai raja yang berperang untuk kita. Tapi menariknya di dalam Mazmur dikatakan dia naik. Tapi di dalam hal ini diteruskan oleh Paulus mengatakan bahwa bukan dengan cara naik sang raja itu berperang untuk kita. Tapi dengan cara apa? Ayat 10 itu dikatakan bahwa dengan cara turun. Dia turun, ayat 9 ya. Bahkan ke bagian bumi yang paling bawah, Kristus turun. Ia turun dari sorga ke bumi. Ia turun dari kuasa kemuliaannya kepada bumi yang menolaknya, menyiksanya, di mana dia mengalami pengkhianatan, penyalipan, kematian, sampai kepada penguburan. Ini yang dialami oleh Kristus sang raja itu untuk kita. Dan itulah tindakan di mana Yesus sang raja naik tahta. Dengan cara seperti itu, dengan cara kalah, dan kalah. Tapi di situ kemenangan itu dinyatakannya untuk kita. Dengan turun ke tempat yang paling bawah. Itulah yang menyebabkan ia bisa memenuhi segala sesuatu. Menjadi raja atas hidup kita. Dan inilah gambaran kasih yang dinyatakan oleh Paulus. Poinnya apa saudara-saudara sekalian? Maka panggilan bagi kita. Engkau ingin menggunakan karunia yang diberikan kepadamu. Lakukanlah dengan kasih, dengan memandang apa yang Kristus kerjakan dalam hidupmu. Apa yang Kristus kerjakan untukmu. Dengan terus melihat bagaimana kerendahan hatinya Kristus. Kasih yang begitu dalam yang dikerjakannya untukmu. Pengorbanan yang disediakannya bagimu. Engkau menyadari betapa tidak layaknya engkau dan engkau menyadari betapa mulianya penebusan yang diberikan Kristus bagimu. Sehingga di dalam kasih itu engkau sadar bukan karena kontribusi atau kemampuanmu engkau bisa do something untuk gereja Tuhan. Tapi karena kesadaran penebusan itu dan karunia Roh Kudus itu ditambahkan kepadamu di dalam penebusan itu. Maka engkau mengerjakannya karena kesadaran kasih Kristus yang begitu besar memenuhi engkau. Maka dimulai dari setiap kita perlu menyadari akan kasih Kristus yang begitu besar di dalam diri kita. Itu yang meneguhkan kita untuk terus mengerjakan apa yang menjadi karunia kita di tengah-tengah gereja.
Tak kala ada kekecewaan, tak kala ada penolakan dari orang lain dengan apa yang kita kerjakan, kita tidak menjadi murka, kita tidak menjadi konflik karena kesadaran bahwa memang Tuhan yang memimpin kita untuk memenuhi kita dalam kasih. Sebagaimana dia ditolak, kita pun akan mengalami hal-hal yang demikian untuk terus belajar menghidupi kasih Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, sebelum engkau dan saya melihat bagaimana Tuhan mengasihimu, sebelum engkau terus mendalami, menikmati kasih Tuhan di dalam hidupmu, engkau tidak akan mungkin bisa melayani dan menggunakan karunia yang ada dalam dirimu. Ujung-ujungnya apa? Ya engkau tahu, engkau bersyukur Tuhan Yesus juru selamatmu, lalu engkau datang ke gereja, beri persembahan, beri perpuluhan dan pulang. Engkau tidak akan pernah punya keinginan untuk mempersembahkan hidupmu dan karunia yang ada padamu untuk dipakai dalam gereja Tuhan. Karena engkau tidak dipenuhi dengan kasih. Lihat apa yang ia lakukan bagimu. Lihat apa yang Kristus penuhkan di dalammu melalui kasih-Nya. Maka kita belajar makin dalam mengenal dan mengalami kasih Kristus. Kita makin dalam melihat kasih Bapa di dalam Kristus. Dan engkau akan tahu bagaimana hidupmu dipenuhi oleh kasih itu. Dan engkau akan mengalami kasih itu. Itulah yang memperlengkapimu, meneguhkanmu untuk menjalankan rupa-rupa karunia yang ada padamu untuk dipakai di dalam gereja Tuhan bagi kebutuhan tubuh Kristus, bagi kebutuhan gereja. Ini jawabannya. Maka saudara sekalian, tidak ada alasanmu lagi untuk jadi penonton di dalam gereja ini. Tidak ada alasanmu lagi untuk menjadi pasif dalam gereja Tuhan. Persembahkan hidupmu di dalam rupa-rupa karunia yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk dipakai di dalam gereja Tuhan. Amin. Tidak berani. Saya tidak tahu apa alasannya. Amin. Saudara jangan tahan. Jangan biarkan apa yang ada padamu engkau tahan untuk kepentingan dirimu sendiri. Ketahuilah Kristus mengasihimu dan Kristus mengasihimu bukan untuk menjadi kasih yang egois engkau tahan untuk dirimu. Tapi menjadi kasih yang kau limpah untuk keluarkan. Karena Tuhan memanggil kita untuk mengutus kita. Sekarang masuk ke dalam bagian kedua di dalam perenungan kita. Oke, saya sekarang mau memakai karunia yang ada dalam diri saya. Tapi muncul pertanyaan yang lebih basic lagi sebelum saya mau. Oke, saya tahu Tuhan mengasihi saya mau mengenal kasih Kristus dan saya akhirnya mau menggunakan karunia yang ada pada saya. Tapi pertanyaannya sangat sederhana Pak Harli. Apa pertanyaannya? Sangat sulit untuk saya mengetahui apa yang karunia yang ada padaku. Aku mau, tapi apa ya karunia yang ada padaku? Mulai muncul pertanyaan itu kan ya. Takut salah, nanti kalau aku mau kerjakan kegeeran, dibilang orang sok-sokan atau overconfidence. Kamu pikir kamu bisa. Aku bisa nyanyi karunia tapi ada yang lebih bagus daripadaku. Aku mau lakukan ini ada yang lebih cepat daripadaku dan segala macamnya. Orang lain lebih baik membandingkan dan segala macam dan segala alasan yang lain. Akhirnya kita menjadikan satu dasar alasan yang sama, bukan tidak mau, bukan karena tidak punya kasih, tapi aku enggak tahu. Seringkali itu jadi alasannya ya. Maka kemarin ditanya, siapa yang sudah tahu karunia yang ada pada dirinya? Mulai tidak berani angkat tangan. Siapa yang sudah tahu? Oke. Siapa yang pakai? Mulai ketakutan dan segala macam. Muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Saudara, itu tidak suatu pernyataan yang asal keluar dari hatimu. Aku tidak tahu. Ada alasan yang mendasari kenapa engkau menyatakan engkau tidak tahu. Atau ada alasan kenapa engkau menahan karena engkau rasa tidak confidence dengan karunia yang ada padamu. Ada alasan karena segala macam engkau bilang orang lain lebih baik dan segala macam. Enggak, bukan itu alasannya saudara-saudara sekalian. Perasaan-perasaan yang demikian yang ada di dalam hatimu itu tidak muncul begitu saja. Melainkan itu dipengaruhi oleh semangat zaman yang mengunci cara pikirmu. Yang mempengaruhi keputusanmu. Sehingga kenapa engkau mengatakan engkau tidak yakin, engkau tidak tahu dan segala macam. Karena dipengaruhi oleh filsafat zaman. Nah dalam hal ini kita melihat ada seorang filsuf yang begitu besar abad 20 ya. Banyak sekarang orang banyak sekali mengutip pernyataan dia di dalam membaca teknologi. Saya susah cara membacanya. Filsuf Prancis, Jacques Ellul. Kalau saudara-saudara lihat di Google, Jacques Ellul tulisannya. Dia membuat sebuah buku yang sangat spektakuler dari abad 20 tapi sudah membaca apa yang akan terjadi dari peradaban teknologi. Bukunya berjudul Technological Society. Dia bilang gini, semangat peradaban sekarang yang mengandalkan teknologi itu telah mereduksi segala sesuatu dinilai diukur hanya menjadi sebuah fakta aktual dan angka-angka. Teknologi itu keren, teknologi itu hebat, tapi teknologi itu meredius segala sesuatu hanya diukur menjadi fakta dan angka. Sehingga apapun yang ada itu menjadi suatu hal yang terukur.
itu menjadi kekuatan untuk menilai sebuah society atau untuk membentuk society atau untuk mengkontrolnya, bahkan untuk mengkontrolnya. Sehingga kita dapat mengemasnya. Kita lihat sekarang ya, seluruh teknologi itu sekarang di dalam media sosial dan segala macam, di belakangnya ada angka fakta matematis, yaitu algoritma. Saudara buka apa di dalam Tokopedia-mu, nanti iklannya berbeda-beda, iklan Tokopedia yang keluar dalam setiap saudara dengan saya. Tergantung algoritma apa yang saudara seringkali buka kan ya. Nggak hanya itu, Instagrammu akan keluar di dalam mallmu, apa yang seringkali keluar itu tergantung dari apa yang sering kau cari. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi satu data fakta, menjadi angka. Ya, so far ya udah biasa, apa poinnya? Dari situ saudara tidak sadar bahwa saudara sedang disetir. Karena engkau akan di-drive. Bagaimana orang membentuk sebuah isu. Sekarang teknologi telah dibentuk oleh politik untuk membentuk cara berpikir masyarakat. Perang politik pun melalui angka dan fakta seperti ini. Sehingga itu menjadi mengontrol sebuah masyarakat. Sehingga dapat mengemasnya, dikemaslah semuanya. Sehingga kita dapat memanipulasi untuk menjualnya. Sebenarnya barang yang tidak terlalu penting pun bisa dimanipulasi untuk dijual. Semua begitulah ya. Saya bukan anti, contoh. Saya bukan anti dengan mobil baterai. Yang saya anti adalah propagandanya. Polusi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak itu begitu mengerikan. Sudah saatnya kita mengganti dengan baterai. Saya tidak bilang mengganti dengan baterai itu tidak boleh. Tapi kalau jualannya ini penipuan. Karena fakta apa yang dikatakan? Nggak ada bahan bakar yang nggak menghasilkan polusi, saudara-saudara sekalian. Oke, dulu bahan bakar minyak menghasilkan karbon, CO2 dan segala macamnya. Lah sekarang baterai itu emangnya enggak? Lah setelah baterai habis, itu kemana semua baterainya? Ya dibuang, nggak bisa didaur ulang. Itu jadi limbah racun yang begitu mengerikan. Bahkan itu limbah padat yang nggak bisa terurai. Bukan hanya udara yang bisa dibersihkan oleh pohon dan segala macamnya. Saya bukan mendukung bahan bakar fosil ya. Tapi poinnya adalah jualanmu apa? Nah ini, society itu dikontrol oleh sebuah ide dengan fakta, dengan angka dan segala macam. Yang sebenarnya menjadi sebuah alat kontrol untuk mengemas sebuah cara pandang. Itu yang mempengaruhi pikiran saudara. Itu yang mempengaruhi pikiran saya. Itulah alasannya lompat langsung kepada kesimpulan, sebenarnya ini bisa dibahas panjang tapi secara kesimpulan. Mengapa akhirnya sekarang kita melihat atau memiliki masyarakat di mana penampilan itu jauh lebih penting daripada substansi. Karena dikontrol semua dengan cara itu. Kemasan lebih penting daripada isinya. Sehingga kita mendrive seluruh kehidupan kita berdasarkan performa atau penampilan di luar. Orang tidak lagi dikenal atau kita tidak lagi mengenal orang lain berdasarkan ide atau gagasannya atau karyanya. Melainkan dari apa? Penampilannya. Siapa yang bisa bikin penampilan yang paling keren dan segala macam. Bahkan artis-artis yang pernah jatuh karena suatu kasus akan membayar satu tim yang membuat lagi naik performanya. Misalnya dengan cara self-esteem atau misalnya dengan cara dia sebagai victim dan segala macam. Kita tahu lah ya artis-artis yang pernah jatuh ke dalam kasus pornografi lalu hilang kok bisa tiba-tiba bangkit lagi. Nah ini, itu semua dibayar di belakangnya menggunakan sistem atau teknologi ini. Penampilan yang paling penting, penampilan yang dapat diproyeksikan, difoto dengan sudut atau angle tertentu. Semuanya menjadi suatu hal yang fake, menciptakan gambaran keindahan yang palsu. Saudara, apa yang kau tampilkan di dalam Instagrammu? Ekstrim to ekstrim. Entah dengan data apa, jebret. Misalnya yang ekstrim yang satu. Saya sedang anxiety. Saya depresi berat, umumkan ke seluruh dunia supaya orang tahu. Atau yang lain, jebret, angle bagus makanan. Mau makan dimanapun semuanya kelihatan bagus. Padahal setelah itu berantem sama suaminya karena makanan itu nggak enak gitu. Kenapa kamu bawa saya ke sini? Nggak apa-apa, yang penting dipublish dulu fotonya bagus dan segala macam. Keindahan palsu. Hidup dengan topeng kepalsuan. Merusak relasi dan tidak membentuk karakter sama sekali. Nah jika cara pikir kita dikemas dengan peradaban yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, itu yang membuat manusia tidak dapat lagi mengenal dirinya dengan benar. Bagaimana kamu bisa kenal dirimu? Karena semua yang kau lihat adalah menampilkan keindahan yang kau tahu itu palsu. And yet kamu berusaha untuk terus menampilkan kepalsuan yang sama. Berlomba-lomba di dalam kebodohan. Saya nggak ngerti. Ini yang terjadi dalam realita dunia. Termasuk kita, saudara-saudara, ini bukan orang-orang yang di luar saja. Termasuk kita di dalam gereja. Bukankah kita berusaha untuk melakukan hal yang sama? Penampilan kita yang terpenting.
Penilaian kita tentang diri kita sendiri pun akhirnya menjadi kacau. Tidak lagi berdasarkan kebenaran. Bukan lagi berdasarkan baik atau tidak. Tapi berdasarkan menurut dunia bilang apa. Maka konon lagi kita bisa benar-benar mengenal dan memakai karunia kita dengan benar. Bagaimana saya bisa tahu karunia saya? Segalanya berdasarkan tolok ukurnya berdasarkan performa. Orang bikin apa? Oh, saya jadi bikin apa? Saya sehingga jadi insecure. Benar nggak ini jadi karunia saya ya? Karena engkau terus melihat berdasarkan performa. Gak mungkin engkau bisa menjalankan, boro-boro menjalankan. Gak mungkin engkau bisa tahu karuniamu apa ketika engkau terus hidup di dalam cara filsafat zaman seperti ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, saudara-saudara sekalian, ironisnya apa? Teknologi dan peradaban saat ini justru menciptakan apa? Menghasilkan apa? Dengan terus engkau dibuai dengan semua itu. Scroll TikTokmu setiap hari, scroll Instagrammu setiap hari, publish ini, publish itu, setiap hari engkau dalam hal itu. Ujungnya engkau tahu kok, hasil dari semua itu setelah engkau menyelesaikannya waktu engkau tidur. Puas, omong kosong. Waktu engkau selesai, empty. Dan ya sudah, kejar lagi karena kosong, kejar lagi. And then makin empty. Ujungnya justru membuat orang mencari dan mau masuk ke dalam pengalaman-pengalaman lebih lagi. Mencari ketenangan dari ketegangan dan segala macam. Maka muncullah kalimat dewa yang sangat terkenal itu. Healing. Entah healing dari apa. Semakin kosong. Akhirnya healing, pergi ke kota lain. Liburan kemana? Toh di situ pun tetap yang kau buka Instagram dan segala macammu. Lalu keluar dari situ hanya karena lari dari pekerjaan. Tapi tetap aja ini. Lalu balik ke tempat pekerjaanmu. Healing apa? Kosong, saudara sekalian. Maka di sini kita melihat peradaban zaman yang chaos. Sains dan teknologi yang diawali dari abad modern. Yang menekankan semangat anti spiritualitas. Bahwa agama itu menjadi suatu hal yang omong kosong. Manusia tidak perlu itu. Dengan teknologi seluruh peradaban akan maju. Semua berdasarkan rasio, emosi dibuang. Justru apa hasil dari cara pikir yang demikian? Sekarang hasil dari peradaban yang baru berapa tahun ya? Dari tahun 45 teori relativitas cahaya itu akhirnya menjadi suatu perkembangan teknologi. Dari Einstein itu akhirnya membuat apa sekarang? Gak lama kok, belum 100 tahun. Akhirnya orang masuk ke dalam kekeringan dan kekosongan, kehampaan. Yang membawa orang mencari pengalaman. Ujung dari anti agama, anti spiritualitas. Sekarang orang direduce, dibawa kepada tawaran untuk mencari kekosongan diri. Semangat zaman baru, zeitgeist ini. Yaitu kepada apa? Candu. Tawaran kepada apa? Kemabukan, pemuasan perasaan, emosi. Bukankah ini yang paling anti dari peradaban atau semangat teknologi? Justru membawa orang jatuh kepada penekanan kepada emosi. Justru ini peringatan yang bukan hanya diingat oleh Einstein sebelum dia menemukan relativitas. Waktu dia menemukan relativitas cahaya dia mengatakan akan menghasilkan ini yang saya buat ini akan menghasilkan generasi goblok. Itu kalimat Einstein loh saudara-saudara sekalian. Bahwa saya percaya bahwa dia tidak akan pernah tahu akan menjadi handphone seperti sekarang ini. Tapi dia tahu dari peradaban itu akan menghasilkan generasi-generasi bodoh. Tapi itu bukan kalimat dari Einstein sebenarnya. Ini kalimat dari Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat 18 tadi. Apa yang dikatakan di situ? Saya bacakan sekali lagi buat kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Apa poinnya? Ini bukan hanya bicara tentang alkohol, saudara-saudara sekalian. Bicara juga tentang narkoba, pornografi, dan seks. Semua urusan kecanduan, kemabukan, game. Dan tidak hanya urusan itu. Narkoba, pornografi, seks, alkohol, game, dan segala macam. Tapi juga ini urusan candu di dalam hal-hal supranatural. Sekarang agama juga menawarkan pemuasan perasaan, meditasi supranatural, atau pengalaman-pengalaman transendental. Gereja-gereja sekarang yang menekankan kepada perasaan, luapan emosi, pengalaman-pengalaman perasaan tertinggi, di mana kita akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami angin sepoi-sepoi, di mana Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman bertemu dengan Tuhan, dan seterusnya. Ini kemabukan, saudara-saudara, kemabukan. Gereja pun mengalami ini, mengadopsi ini. Itu sebab di dalam bagian teks yang kita baca dari pasal 4, kita diajar untuk menggunakan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Yang ada pada diri kita untuk kebutuhan gereja. Tapi di dalam pasal 5 diteruskan bahwa kita dibawa untuk mengerti bagaimana kita harus menggunakan karunia-karunia itu. Yaitu itu hanya bisa engkau jalankan ketika engkau di dalam kehidupan yang penuh dengan roh. Bukan kehidupan
yang mabuk seperti cara atau mindset dunia yang tawarkan sekarang. Apa artinya? Sekarang kita coba telaah ya, supaya tidak menjadi satu pengertian yang terlalu abstrak. Kita hanya bisa menggunakan karunia-karunia yang dalam kehidupan kita di dalam kasih ketika kita hidup penuh dengan roh. Apa artinya penuh dengan roh? Bagaimana caranya? Saudara sekalian, gereja sudah terlalu banyak menyimpang mengerti atau mendefinisikan hidup penuh dengan roh. Hanya mengkaitkan kepenuhan roh dalam urusan supranatural. Atau bahkan sampai kepada hal-hal yang mistis. Sekarang semua urusan kepenuhan roh dibawa ke situ. Ini jelas ngawur, kita tolak. Perhatikan cara Paulus mengemas konsep ini. Gak ada urusan sama sekali ke situ. Mari kita lihat pasal 4, dia bicara tentang karunia dan bagaimana menjadi manusia baru. Masuk kepada pasal 5 awal yang tadi kita baca dalam pasal 5 ayat 1, 2 dan seterusnya. Bicara tentang bagaimana hidup kita sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita dipenuhi oleh roh. Ini menjadi dasar untuk masuk kepada bagian selanjutnya pasal 5 ke tengah sampai kepada pasal 6. Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, seluruh aspek kita, hidup kita. Di dalam bidang pernikahan, di dalam bidang keluarga, di dalam pekerjaan antara urusan pimpinan dengan karyawan dan segala macamnya. Dan apa yang mau dikatakan oleh Paulus? Bahwa semuanya itu bisa engkau hidupi, kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, cara society-mu dan segala macam. Engkau hanya bisa hidupi dan jalankan itu dengan benar ketika engkau dipenuhi dengan roh. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Karuniamu, cara hidupmu, kehidupan keluargamu dan segala hal aspek dalam hidupmu. Hobimu, caramu menggunakan uangmu. Semua itu engkau jalani sebagai seorang Kristen. Jangan samakan lagi engkau dengan dunia, bahwa engkau hanya bisa menjalaninya dengan benar. Engkau bisa menghidupinya berbeda dengan dunia menjalankannya. Seluruh aspek kehidupanmu engkau jalankan dengan benar. Itu hanya bisa terjadi jika engkau dipenuhi dengan roh. Termasuk urusan pelayanan, termasuk di dalam menjalankan karunia-karunia yang ada padamu. Jadi apa yang mau kita renungkan sore ini? Simple sebenarnya dalam poin kedua terakhir ini. Apa arti hidup penuh dengan roh? Mari kita coba sama-sama renungkan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita hidupi di dalam panggilan kita sebagai umat tebusan. 3 hal, arti hidup penuh dengan roh. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menerima dan menyambut, menikmati hidup dipenuhi dengan roh yang disediakan oleh Allah kepada kita. Pertama, apa arti hidup dipenuhi dengan roh? Dipenuhi dengan roh adalah kebalikan dari kemabukan. Dipenuhi dengan roh, oposit dari mabuk. Saya bacakan sekali lagi ayat 18 itu ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk. Mabuk itu berarti engkau dikuasai oleh sesuatu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kemabukan atau sebuah candu, ini bukan hanya sekadar urusan alkohol, tapi setiap kemabukan, setiap candu yang mengikat kita, itu membuat kita out of control. Bukan kita lagi yang mengontrol diri kita, tapi sesuatu itu yang mengontrol kita. Entah itu alkohol, entah itu narkoba, atau entah itu pornografi, atau apapun itu. Yang intinya adalah tidak ada lagi penguasaan diri dalam diri kita. Kita sudah dikuasai oleh sesuatu sehingga perasaan kita terus ditarik oleh itu. Hormon dopamin kita diikat oleh hal itu. Seluruh emosi dan keinginan kita di-trigger hanya untuk memikirkan hal itu. Entah kita sedang kerja, pikir lagi ke situ. Apapun itu. Orang mabuk akhirnya menghasilkan atau menghabiskan seluruh energinya, proyeksinya hanya kepada hal itu. Tapi ujungnya apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kita sadar, waktu kita sudah tidak mabuk lagi, lalu sadar, apa yang kita hasilkan? Kelelahan, kehampaan, kosong, dan akhirnya kehidupan yang looping. Berputar di situ, sudah kosong, akhirnya pilih untuk masuk ke situ lagi. Masuk lagi ke dalam kemabukan itu, ke dalam candu itu. Mabuk alkohol, narkoba, dan seterusnya. Akhirnya kita dibelenggu oleh itu. Termasuk dalam ibadah rohani. Orang-orang yang selalu berusaha untuk menikmati rohani itu, kalau dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, begitu ya. Maka setelah dia selesai kepenuhan Roh Kudus itu apa? Capek, kelelahan, kosong. Terus mau ngapain? Ya dia harusnya hanya akhirnya menginginkan itu lagi. Candu, saudara-saudara, candu. Maka semua itu akhirnya hanya adalah belenggu. Itu adalah kebodohan. Itu adalah emosi yang meledak-ledak. Dan ujungnya semua relasimu kacau. Relasimu dengan dirimu, relasimu dengan orang lain, relasimu dengan Tuhan. Mabuk, saudara-saudara, mabuk. Itu menghasilkan
menghabiskan waktu dengan percuma, kesia-siaan, waktumu terbuang. Sebaliknya, nah ini yang menjadi peringatan Paulus kepada kita. Kehidupan yang dipenuhi oleh roh adalah kehidupan yang mengalami pemurnian, yang dibentuk di dalam keseimbangan, yang dibawa kepada pengendalian diri. Ditandai dengan apa? Bahwa ketika kita mengalami kepenuhan roh, seluruh hidupmu terus semakin dimurnikan, mulai dari terarah dan terkendali. Itu tanda orang yang mengalami kepenuhan roh. Jadi bukan suatu hal yang mistis atau supranatural. Tanda identifikasi kita sebagai seorang Kristen yang dipenuhi roh. Hidupmu semakin terarah dan terkendali. Orang-orang Kristen yang terus melayani tapi hidupnya liar sembarangan. Engkau tidak hidup di dalam roh. Engkau yang terus melayani di dalam gereja, periksa kamarmu. Maafkan kalimat ini terlalu kasar. Kalau kamarmu seperti kandang babi, engkau tidak melayani Tuhan. Sekalipun engkau melayani dengan baik. Itu bukan hanya jemaat loh, itu hamba Tuhan. Saya terlalu sering marah waktu saya di asrama. Kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa teologi, kamarnya berantakan. Bagaimana mungkin engkau mengemas khotbahmu dengan apik? Itu performa, itu semangat zaman. Itu bukan dipenuhi oleh roh. Jika hidupmu sendiri berantakan. Itu sebab di dalam terapi-terapi candu, saudara-saudara sekalian, semua by default, candu apapun, mau narkoba kayak alkohol kayak segala macam, PR pertamanya, konyol sekali, bersihkan kamarmu. Nah itu salah satu terapi di dalam candu, bersihkan kamarmu. Nah di dalam hal ini kita boleh belajar untuk melihat bagaimana manifestasi gambaran teknologi atau peradaban dunia membawa kita kepada kepalsuan, pemuasan perasaan diri. Bukan itu yang ditawarkan oleh dipimpin atau dipenuhi oleh roh. Tapi pengendalian diri menjadi kehidupan yang terarah dan teratur, terkendali. Di dalam tutur katamu engkau semakin dikendalikan, emosimu semakin terarah, tubuhmu engkau makin jaga, waktumu semakin diatur dan memiliki manfaat, pikiranmu semakin memikirkan hal yang benar, semuanya hal-hal yang lain, bahkan termasuk karunia yang ada padamu semakin terkendali untuk dikembangkan dan dipakai bagi gereja Tuhan, dipergunakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan buah yang limpah. Inilah hidup yang dipenuhi dengan roh. Jadi jangan berpikir kepada manifestasi supranatural dan segala macam. Saudara terlalu sederhana tapi terlalu indah. Apa arti engkau ditebus? Disucikan oleh Roh Kudus. Dipimpin untuk semakin segambar dengan Kristus. Itulah tanda engkau dipenuhi oleh roh. Semakin teratur. Itu sebab semua pengajaran yang menekankan manifestasi kepenuhan roh yang keluar dari kesadaran diri itu adalah pengajaran sesat. Makanya sering kali kita bilang Pak Tong ini terlalu kejam ya, hina-hina, karismatik, radikal dan segala macam. Bukan, saudara, di belakangnya itu pengertian yang terlalu mengerikan, merusak. Itu satu perlawanan terhadap Alkitab. Di mana supranatural pengalaman kepenuhan roh ditandai dengan kejang-kejang, terjatuh, tertawa-tertawa, Toronto Blazing dan segala macamnya. Lompat-lompat menjadi liar yang sangat menekankan kepada emosi, perasaan yang sangat subjektif dan egois. Itu sangat menghina Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang adalah Allah itu, yang adalah di dalam keteraturan kekudusan itu memenuhi kita dengan keliaran. Itu penghinaan kepada Allah Tritunggal, kepada pribadi ketiga Allah Tritunggal. Karena itu identifikasi dari mabuk. Apa tanda orang mabuk? Nggak stabil kan ya? Jalan kiri kanan nggak jelas, ketawa nggak jelas, yang nggak lucu jadi lucu, yang lucu jadi nangis dan segala macam. Chaos. Nah sekarang kita mengatakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan pelayanan yang kacau, dengan kepenuhan yang kacau. Itu menghina Alkitab, itu menghina Roh Kudus. Jangan saudara-saudara sekalian. Kita bukan sedang menghina saudara-saudara kita yang di sana, kita sedang menangisi kehancuran mereka, keliaran mereka yang begitu mengerikannya melawan firman Tuhan. Sebaliknya menjadi stempel reformanda bagi kita, kritik di dalam diri kita sebagai orang-orang yang mengaku reform. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus tapi menjadi semakin egois, emosi yang tak terkontrol, tutur kata yang kasar, cara etika hidupmu yang tak beres. Engkau pun sama, kita pun sama menjadi orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemabukan, saudara-saudara, kemabukan. Ini yang jadi masalah. Kemabukan membakar, kemabukan itu melelahkan, burn out. Kemabukan itu menghilangkan value di dalam hidup kita. Hidup menjadi tidak berarti. Itulah candu, itulah kemabukan. Kesibukan tanpa arah. Maka demikian juga dengan kerohanian palsu. Kritik ke dalam gereja. Ada banyak orang di dalam gereja yang merasa bahwa mereka harus begitu sibuk melakukan hal-hal rohani. Sehingga mereka kehabisan tenaga.
Tidak ada lagi waktu untuk keluarga, dari semua hidup untuk kerja pelayanan, keluarga mau ajak, oh kita kapan cuti? Oh nggak bisa, saya harus ke gereja, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Engkau sibuk dengan segala kerohanianmu dan pembelajaran teologimu, tapi ujungnya engkau menjadi rusak relasi, hatimu menjadi dingin, menjadi pendikte, menjadi penilai dan segala macamnya. Mengapa demikian? Alkitab berkata, itu didasari karena engkau tidak dimotivasi oleh roh, engkau tidak dipenuhi oleh roh. Pelayananmu menjadi sebuah kepalsuan yang tidak didorong oleh roh, yang membuatmu tinggal tunggu waktu, burn out. Saudara sekalian, roh tidak mungkin menuntut lebih banyak waktu dan karunia yang ada padamu, ya menuntut lebih daripada apa yang disediakan Tuhan kepadamu. Enggak, itu kepalsuan. Kedua, apa arti dipenuhi oleh roh? Yang pertama, kita menjadi beroposit dengan kemabukan. Bahwa kepenuhan dengan roh itu ditandai dengan kehidupan yang semakin dimurnikan, kehidupan yang semakin seimbang, dibentuk di dalam seluruh aspek hidup, karakter dan segala macam, dan semakin memiliki pengendalian diri. Dan yang kedua, kehidupan dipenuhi roh adalah kehidupan yang membuka world view. Perhatikan kalimat yang sederhana ini tapi begitu indah, menjadi undangan Tuhan untuk kerinduan Roh Kudus memenuhi kita supaya kita memiliki, semakin dibukakan di dalam cakrawala berpikir kita. Kembali ke peringatan yang tadi. Janganlah kamu mabuk. Mengapa orang mabuk? Kenapa sih orang mau mabuk? Orang mabuk karena apa? Salah satunya, masalah menekan hidup terlalu gede sehingga kehilangan arah hidup, stres. Maka orang akhirnya berusaha untuk mencari arah hidup. Lari dari realita hidup, mabuk untuk menemukan arah hidup yang baru yang sebenarnya nggak ada arah. Akhirnya minum, mabuk dan segala macamnya, atau pergi kepada seks bebas karena dia merasa di situ dia akan mendapatkan arah hidup, di situ dia akan mendapatkan value, di situ dia akan mendapatkan kenikmatan. Ini tujuan orang mabuk. Jenis yang lain, orang minum, orang mabuk atau mencari hal-hal yang lain, narkoba dan segala macamnya, atau menuju kepada seks bebas atau kepelacuran dan segala macam karena mencari pengakuan diri, mencari keberanian untuk do something yang keluar dari apa yang dilakukannya selama ini, keluar dari rutinitasnya, menunjukkan keberanian. Yang lain karena ketegangan dan kerapuhan hidup, tidak tahu lagi mau ngapain, tidak peduli dengan segala konsekuensi, akhirnya mencemplungkan diri ke dalam candu atau kemabukan. Tapi sebagaimana kita tahu, kecanduan, kemabukan hanya menawarkan sebuah depresan. Apa maksudnya depresan? Seperti obat yang menyebabkan perasaan rileks sementara, tenang sementara, tapi sementara. Ya bukan suatu kepastian ketenangan atau rileks yang membawa kepada kenyamanan. Hanya sesaat saja. Tapi dengan cara apa depresan memberikan kita ketenangan? Ketenangan yang diberikan oleh depresan yaitu dengan melumpuhkan kesadaran akan realitas. Ini kan obat penenang itu melumpuhkan saraf kita, menenangkan saraf kita. Ada saat-saat memang kita menggunakan obat yang seperti ini. Orang yang sudah terlalu tegang maka dikasih obat anti radang dan segala macamnya. Itu kan obat-obat depresan yang melumpuhkan kesadaran. Tapi dia bukan obat sebenarnya, dia cuma melumpuhkan kesadaran. Membuat Anda kurang melihat. Nah di dalam motif inilah candu diberikan. Sehingga akhirnya dengan terus kita masuk ke dalam candu, kemabukan. Itu mempersempit visi dan worldview-nya kita. Sudah jadi katak dalam tempurung di situ. Apa yang dilakukan oleh candu kepadamu saudara-saudara sekalian? Apa yang ditawarkan kemabukan dan kenikmatan kepadamu? Mematikan kemampuanmu untuk melihat gambaran besar hidupmu. Akhirnya engkau terkunci di situ terus. Dan engkau sudah capek, nggak mau lagi di situ. Engkau tahu ini salah, tapi engkau nggak bisa lagi keluar dari situ karena engkau sudah diikat di dalamnya. Itu sebab Paulus berkata, jangan mabuk dengan anggur, tetapi penuhilah hidupmu dengan roh. Artinya apa? Roh Allah memberikan arti hidup kepadamu. Roh Allah memberikan ketenangan kepadamu. Tapi bukan depresan, bukan stimulus yang sementara. Roh Allah memberi keberanian yang sejati untuk engkau maju. Bukan karena kemampuanmu atau bukan karena suatu hal yang mendorong adrenalinmu. Tapi keberanian karena engkau sadar tangan Tuhan yang memegangmu, yang meneguhkanmu. Itu memberimu ruang untuk kerentanan. Engkau menjadi orang yang sadar engkau lemah.
bukan menjadi orang yang merasa self pity karena kelemahanmu, tapi engkau tahu di situ Roh Kudus memimpinmu. Inilah keindahan dari hidup dipenuhi oleh Roh, bukan karena kesempurnaan tanpa cacat celah, bukan karena tanpa duka, tapi di dalam fragile-nya hidup kita tetap berani teguh berdiri karena kita tahu Dia memegang kita. Bukan dengan melumpuhkan kesadaran kita, bukan dengan depresan, tapi dengan memperluas wawasan kita untuk membuka world view kita. Inilah karya Roh Kudus memenuhi kita. Dengan pengenalan akan diri yang benar, dengan pengenalan akan Allah yang benar, dengan diterangi oleh firman. Sekali lagi, secara kesimpulan sederhana, apa tanda engkau dipenuhi oleh Roh Kudus? Engkau diterangi oleh firman. Sehingga kita dimampukan untuk melihat gambaran besar hidup kita, bukan lagi partikular di dalam masalah itu saja, terkunci sebagai kacamata kuda atau katak dalam tempurung. Bukan, tapi kita bisa melihat segala sesuatu meskipun kita tidak ngerti atau susah terima segala realita yang kita hadapi, tapi kita boleh tetap berpegang kepada janji Tuhan, bahwa rencana Allah itu melampaui seluruh realitas yang kita alami. Ini kan yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 28 itu, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa berpegang kepada janji ini jika engkau tidak menjadi orang-orang yang terus melihat kepada firman. Tapi engkau melihat, engkau mengalami kepenuhan Roh. Engkau terus berpegang kepada firman Tuhan. Maka segala pergumulan hidupmu, engkau tidak menjadi hancur karenanya, tapi engkau tetap teguh berdiri. Alkohol, saudara-saudara, atau kemabukan atau candu menawarkan jalan menghilangkan kekhawatiran dengan cara menekan, melumpuhkan kepekaan. Sedangkan dipenuhi oleh Roh, menerangi pikiran dan perasaan kita dengan firman. Karena Roh Allah bekerja melalui kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka apa tanda engkau dipenuhi oleh Roh? Engkau terus bergumul dengan firman. Di dalam Efesus pasal 5 yang tadi kita baca, kalimat yang sama yang dipakai Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, biarlah firman, biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu yang akan meneguhkan hidupmu. Saudara, engkau jauh dari firman, omong kosong engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak bisa. Firman Tuhan yang menjadi terang hidupmu. Maka dipenuhi dengan Roh dan dipenuhi dengan firman, itu hal yang sama. Paulus pakai kalimat yang sama. Jadi Efesus pasal 5 dikatakan dipenuhi dengan Roh. Kolose pasal 3 ayat 16 mengatakan biarlah engkau dipenuhi dengan firman. Maka dipenuhi dengan Roh berarti dilebur dengan pengertian rohani akan kebenaran. Dilebur dengan firman. Terakhir bagian yang ketiga. Apa arti hidup dipenuhi oleh Roh? Hidup dipenuhi oleh Roh adalah hidup penuh dengan sukacita. Ini janji Tuhan. Dan ini diberikan Tuhan pasti karena Kristus telah menebusmu dan Roh Kudus memenuhi engkau. Ini janji Tuhan kepadamu. Ini yang disediakan Tuhan kepadamu. Apa itu? Beda dengan kemabukan. Saudara-saudara sekalian, kemabukan adalah sebuah keberadaan sukacita yang candu, yang sebenarnya limit sementara. Tidak bisa terus menerus. Orang kalau dia mau sukacita terus, dia sudah pakai katakanlah narkoba begitu ya. Katakan dia pakai sabu. Lalu dia nikmati, sebentar lagi sudah mau habis, dia pakai lagi. Ya OD lah dia, mati dia. Dia nggak akan mungkin mendapatkan kepuasan di situ. Orang yang terus mencari kepuasan di dalam seks, pornografi dan segala macam. Sementara dia menikmatinya semakin gelisah. Dan dia tidak lagi tahu apa itu kenikmatan, dia diikat olehnya. Sebentar engkau mabuk, sebentar engkau menikmatinya, sebentar engkau berfantasi dengannya. Sebentar lagi engkau akan sadar. Dan ketika engkau sadar, engkau akan sadar bahwa hidupmu kosong dan engkau nggak tahu mau kemana. Akhirnya engkau pergi lagi ke situ. Mabuk untuk lari dari realita. Mabuk untuk mengejar sebuah sukacita sementara. Padahal engkau tahu itu palsu. Tapi pertanyaannya, kenapa engkau tetap ke situ? Karena engkau nggak tahu lagi bagaimana cara keluarnya. Engkau semakin kering, engkau semakin kosong. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara sekalian ya dalam tantangan masa muda. Saya terus riset sekarang di dalam pergumulan masa muda, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Perkembangan teknologi semakin merediusmu kepada ikatan apa, candu apa. Saya semakin melihat keliaran dari unlimited access membuat kehancuran yang sama. Jatuh pada pornografi ya sama, jatuh pada narkoba ya sama. Enggak sama saudara sekalian. Semakin deep sekarang dan semakin susah untuk keluar. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tenses yang digunakan di dalam kalimat ini di dalam bentuk presence progresif.
sekarang sedang dialami, tapi terus akan dialami. Jadi pengalaman untuk terus hidup di dalam roh itu bukan seperti candu nikmat sebentar hilang lalu kejar lagi. Tapi pengalaman hidup dipenuhi oleh roh adalah suatu hal yang kontinu, terus menerus terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi jaminan sukacita yang terus akan kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan sukacita yang naik turun. Bukan sukacita yang bergantung kepada realita atau keadaan faktor yang ada di luar. Entah baik entah buruk, kalau baik jadi sukacita, kalau buruk jadi tidak sukacita. Bukan. Tapi ini adalah sukacita yang sejati karena apa? Karena Kristus ada di dalam engkau. Ini kan yang dikatakan para nabi, seperti Habakuk misalnya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, lembu sapi terhalau dari kurungan dan tidak ada dan segala macamnya. Tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Ini tanda orang dipenuhi oleh roh. Saudara, saya tidak bilang engkau di dalam roh, engkau akhirnya bisa tertawa di dalam penderitaanmu. Bukan, engkau akan menangis di tengah penderitaanmu. Engkau akan menangis di tengah mungkin engkau mengalami PHK. Engkau akan menangis di tengah-tengah segala tantangan pergumulan. Tapi di dalam tangismu engkau tidak menjadi hancur. Karena engkau tahu tangan Tuhan sedang merajut dan memimpinmu. Karena engkau tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar atas hidupmu. Maka betapa pentingnya kehidupan dipenuhi oleh roh, saudara sekalian. Betapa pentingnya, betapa seriusnya ini jadi setting yang Tuhan sediakan untuk kau hidupi sebagai orang tebusan. Sebab tanpa itu, engkau akan terus terombang-ambing dengan segala tawaran dunia, dengan segala pergumulan yang kau hadapi. Namun dengan dihidupi, dipenuhi oleh roh, engkau tahu arti hidupmu, engkau tahu tujuan hidupmu di dalam Tuhan, bukan di dalam agendamu. Bagaimana caranya? Kepenuhan roh tidak pernah bisa lepas dari firman. Kejarlah saudara sekalian untuk pertumbuhan di dalam firman. Bahwa kita dipanggil untuk mengalami disiplin rohani, menjadi orang-orang yang mengubah habit masa lalu kita. Kejarlah akan hal itu, maka di situ engkau akan menikmati hidup. Jangan biarkan engkau terus menikmati tawaran dunia yang engkau tahu itu tidak nikmat. Sekarang tawaran Tuhan kepadamu adalah engkau menjadi orang tebusan untuk dipenuhi oleh roh. Kejarlah, dengan cara apa? Kejarlah firman, hiduplah di tengah-tengah komunitas gereja Tuhan. Karena itu, jangan cuma minta untuk kita mengalami pengalaman rohani. Jangan cuma minta, Tuhan aku mau bertobat hari ini. Dan apa? Tapi mintalah Tuhan membentukmu. Sakit, tapi disitulah Tuhan memurnikanmu. Mintalah supaya engkau memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Yang memimpinmu untuk mengenal dirimu dan tujuan hidupmu dari Allah. Settingnya Allah. Ini doamu. Ganti. Bukan hanya sekedar, aku mau tobat, aku mau tobat. No, apa arti bertobat? Satu keberadaan untuk rela disiplin rohani. Mengubah habit, mengubah cara pandang untuk terjun ke dalam gereja Tuhan. Untuk terus berpegang kepada kasih, untuk terus memandang kepada kasih Kristus. Ini panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Maka jangan tahan. Maka warning, peringatan bagi kita sebagai penutup. 2 peringatan. Karena Tuhan sudah menyediakan karunia dalam hidupmu. Dan karunia itu engkau bisa hidupi di dalam kasih karena roh. Engkau penuh di dalam roh. Karena itu jemaat sekalian, ingatlah 2 peringatan ini. Pertama, jangan padamkan roh. Apa artinya? Setiap teguran Tuhan jangan keraskan hatimu. Setiap pembentukan Tuhan jangan lari daripadanya. Setiap panggilan Tuhan jangan tunda. Setiap teguran Tuhan jangan keraskan hatimu. Setiap pembentukan Tuhan jangan lari daripadanya. Setiap panggilan Tuhan atasmu jangan tunda untuk kerjakan. Biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Biarkan Tuhan bekerja di dalam gerejanya melalui engkau dan melalui orang lain atas engkau juga sekalian. Jangan padamkan roh. Semakin engkau tunda, semakin engkau mengeraskan hati dari teguran karena sakit hati, karena pride-mu, engkau akan semakin kering dan engkau akan makin hilang. Jangan padamkan roh. Dan yang kedua, jangan dukakan roh. Bahwa hidup kita dipenuhi roh adalah hidup yang dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Maka ketika engkau terus memilih untuk mengkompromikan dirimu dengan dosa, mencemplungkan dirimu ke dalam lumpur dosa, engkau sedang mendukakan roh. Pemuda-pemudi GRI sekalian, orang-orang pasangan muda GRI atau pasangan orang tua yang ada di tempat ini, semua kita jangan terus bermain-main dengan dosa. Engkau pemuda-pemudi, jangan main-main dengan pornografimu, dengan etika pacaranmu yang sembarangan yang kau rasa orang lain tidak tahu, tapi Tuhan kau hina dan engkau mendukakan roh dengan dosamu. Engkau yang terus hidup dalam keras hati, engkau yang terus hidup di dalam memelihara amarah dan kekecewaan, dendam dan kebencianmu, engkau terus mendukakan roh.
Engkau yang terus bermain-main dan kompromi dengan dosa, dengan etos kerjamu. Engkau yang sedang mendukakan roh. Maka mari kita belajar untuk melihat kelimpahan karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Roh yang memimpin hidupmu, yang memenuhimu adalah Allah yang bekerja untuk membentukmu menjadi orang-orang kudus yang dipakainya bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Kau sediakan bagi kami bukan hanya penebusan untuk satu tempat mati masuk sorga, tapi kelimpahan kemuliaan yang kau berikan kepada kami sebagai umat tebusanmu. Engkau penuhi kami, kau sediakan bagi kami karunia-karunia untuk kami menjadi pribadi yang berfungsi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan kepenuhan roh untuk meneguhkan kami berjalan di tengah-tengah segala pergumulan kami, sehingga kami tidak menjadi hancur. Kami bersyukur Tuhan kelimpahan penebusan yang kau sediakan kepada kami. Satu kelimpahan yang penuh di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang menahannya. Kiranya kami tidak menjadi orang yang memadamkan roh dengan menunda-nunda panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak menjadi orang yang mendukakan roh dengan mengkompromikan diri dengan dosa-dosa yang mendukakan hati Tuhan. Mohon belas kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi gereja yang hanya menjadi penonton, menjadi pasif, menjadi pengangguran di dalam tubuh Kristus. Tapi bangkitkan setiap kami, bentuk setiap kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang memuliakan Allah, yang melayani Allah sampai seumur hidup kami. Permuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, permuliakan nama-Mu melalui kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.